Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini Reta mau nge-share tentang gimana sih cara cek nilai UTBK, menghitung skor rata-rata, dan memilih jurusan pada ujian mandiri. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Ada pemantik dulu nih di awal, motivasi. Kalau misalnya kemarin tanggal 14 Agustus, SBMPTN bukan jalan kamu, percayalah ada jalan lain yang lebih baik. Kamu harus yakin dan percaya ya. Strategi pilih jurusan itu penting, makanya di sini bakal dibahas. Semoga kamu ngerti dan bermanfaat ya. Nah, untuk mengecek skor UTBK, ini sebenarnya udah bisa dari tanggal 15 Agustus. Caranya gimana? Caranya kamu bisa buka portal.ltmpt.ac.id. Nah, nanti keluarnya kayak gini ya. Kalau misalnya udah kamu tinggal masukin email dan passwordnya, terus tinggal masuk. Udah gitu kamu tinggal klik unduh sertifikat UTBK SBMPTN 2020 yang ini nih. Ya, jadi kamu tinggal klik ini. Kamu tinggal lihat sertifikat hasil. Lalu kamu tinggal unduh sertifikat hasil. Nah, ini nanti bakal ke-save langsung di komputer atau di HP kamu. Selanjutnya, buat ngehitung rata-rata dari skor UTBK, kamu coba capture nilai-nilai kamu. Misalnya di sini penalaran umum berapa, terus memahami bacaan berapa, pemahaman umum berapa, dan kuantitatifnya berapa. Caranya sederhananya adalah kayak kamu cari rata-rata biasa aja. Kamu tinggal jumlahkan lalu bagi 4. Misalnya dinilai adik ini, dia mendapatkan totalnya 2402,34 dibagi 4 jadi 600,585. Dan dia lolos di kehutanan UGM. Nah, ternyata dengan nilai 600,5 itu dia bisa masuk ke kehutanan UGM karena mungkin pilihannya juga sudah tepat. Dan dilihat dari nilainya, dia itu bobot tertingginya adalah di PK, di pengetahuan kuantitatif, dan PU-nya juga lumayan ya. Jadi PK dan PU ini sangat menunjang untuk menjadi bobot tambahan sehingga dia bisa lolos di kehutanan UGM. Dan juga nih PBM-nya juga tinggi. Jadi ini cocok. Dengan nilai 600 dia ternyata bisa tembus di kehutanan UGM. Nah, cara memilih jurusan dengan nilai UTBK pada ujian mandiri ini ada 3 cara yang Reta bisa kasih ya. Pertama adalah perhatikan pembobotan dan nilai rataan. Tadi kan udah dijelasin tuh nilai rataannya berapa, kamu harus tahu. Dan pembobotannya kayak gimana, tungguin ya, di next-nya bakal dijelasin. Terus yang kedua, perhatikan keketatan. Keketatannya ingat sekali lagi, urutkan dari yang terkecil ke terbesar, karena itu bisa diartikan bahwa keketatannya dari yang lebih ketat ke yang longgar gitu. Caranya gimana? Caranya tinggal cari aja dengan rumus DT atau daya tampung dibagi peminat dikali 100, nanti hasilnya persen. Lalu yang ketiga adalah urutkan berdasarkan yang paling diminati tapi sesuai kemampuan. Misalnya, kamu suka nih di biologi dan pengen jadi dokter, tapi secara nilai UTBK kamu tuh masih kayak 480 gitu. Nah, itu kan cukup riskan ya untuk masuk ke kedokteran, apalagi yang di Jawa. Kamu bisa menurunkan pilihan kamu misalnya di yang masih berhubungan dengan biologi, misalnya farmasi, atau kesehatan masyarakat, atau pendidikan biologi, atau gizi, dan lain sebagainya. Jadi gitu ya. Kamu harus sesuaikan dengan kemampuan kamu, tapi sesuai dengan minat kamu juga. Oke? Nah, di sini prediksi pembobotannya, kalau misalnya kamu udah ngikutin aku dari lama, itu kamu bakal tahu nih pembobotan yang aku prediksikan waktu itu. Ini misalnya kayak jurusan yang berhubungan dengan bahasa Indonesia, bagusinnya di PBM sama PPU. Nah, kalau misalnya bahasa Inggris juga PBM PPU, terus matematika lebih ke PK dan PU. Selanjutnya untuk yang sosiologi itu PBM PPU, geografi juga PBM PPU, ekonomi ini lebih ke PK dan PPU gitu, karena kan kuantitatifnya juga diusahakan harus bagus. Selanjutnya untuk yang fisika lebih ke PU dan PK, kimia juga PU PK, dan biologi juga PU PK.
PBM, PPU-nya itu sama. Jadi seperti ini ya. Nah, ini aku cari dari randomly gitu, dari hasil rekapan yang udah aku dapetin dari teman-teman yang udah baik banget ngisi di Mentor Lulus Kampus. Ini teman-teman yang lulus tahun 2020 lewat jalur SBM. Misalnya buat Rahul, dia masuk ke Ilmu Administrasi Negara UPN Veteran Yogyakarta. Nilai rata-rata UTBK-nya 462. Nah, ternyata dengan 462, dia lulus nih di UPN Veteran. Karena untuk administrasi negara itu kan PBM sama PPU-nya kan, dipertimbangkan bobotnya besar. Nah, ternyata dia bener nih, PBM sama PPU-nya lebih besar daripada PU dan PK. Lanjut lagi ke Hoirunisa, dia masuk ke Bahasa dan Kebudayaan Korea, UI. Nilai rata-ratanya 527, teman-teman. Nah, untuk Bahasa dan Kebudayaan Korea juga kan PBM sama PPU-nya kan harus tinggi. Nah, ternyata dia bener juga nih, PBM sama PPU-nya tinggi. PK-nya juga lumayan gitu. Untuk yang ketiga, Olivia Fala Rosalina, dia masuk ke Ilmu Keperawatan Unbrau dengan nilai 561. Untuk masuk ilmu keperawatan, dia kan berhubungan sama biologi. Berarti kan PKPU kan yang cenderung harus besar. Dan dia tuh benar gitu. Ini PU-nya cukup besar, walaupun emang di bawah PBM, dan PK-nya juga besar. Yang terakhir, ini anonim, dia masuk akuntansi UI, nilainya 624 ya. Udah lah ya, nilai 600-an lebih mah udah cenderung bagus banget gitu. Nah, untuk masuk akuntansi, tadi kan berhubungan dengan ekonomi. Jadi PK dan PPU-nya cenderung harus bagus, dan ini benar juga teman-teman. Nah, jadi prediksi tadi bisa jadi referensi kamu ya. Ini strategi teman-teman yang tepat dalam milih jurusan dan masuk kuota juga gitu. Perihal rezeki juga alhamdulillah mereka dapat gitu. Nah, jadi saran dari Reta adalah untuk teman-teman yang dapat nilai 550 plus tapi belum jodohnya di SBMPTN, bisa buat ikutan UM di Universitas Klaster A seperti UB, Undip, UGM, UNY, Unair, ITS, IPB, Undip, Unpad, Unsud, UPI, UI, UNS, UNES, atau ITB. Untuk yang Universitas Klaster B atau C, itu disarankan yang 450-549. Tapi kalau misalnya kalian lebih dari itu juga lebih bagus. Misalnya bisa masuk ke Unsika, Unsil, Untirta, Unej, Unud, UPNVY, Veteran Yogyakarta, UM, Malang ya, UNJ, Unri, UPN Jatim, Unan, UNJ, ITK, UTM, Universitas Trunojoyo Madura, ITERA, UNIP, atau Unsri. Nah, ini sebenarnya nggak bisa jadi patokan utama, tapi bisa jadi gambaran. Nah, cuman kalau misalnya kayak jurusan super favorit, kayak misalnya kedokteran, bisa jadi kayak kedokteran klaster B itu bisa jadi 600-an, karena emang kan peminatnya biasanya yang nilainya tinggi-tinggi gitu. Ini secara rata-rata umum aja sih, jurusan-jurusan yang biasanya nerima di angka 550 plus itu Universitas Klaster A. Dan di bawahnya itu di Universitas Klaster B atau C. Oke. Nah, kamu bisa cek lengkap rekap data nilai lulus SBM di bit.ly/rekap lulus SBM 20. Nah, ini eksklusif banget lah buat kamu yang pengen tahu nih jurusan-jurusan apa sih yang nerima dengan nilai berapa, itu kamu bisa cek aja. Ini ada orang-orang baik yang udah ngisi. Terima kasih buat semuanya yang udah ngisi. Di rekap data lulus SBM tadi, kamu bisa ngeliat nih, ini ada 559 orang, diurutkannya dari nilai terendah ke terbesar. Ini dibuat sama Mentor Lulus Kampus ya. Orang-orang yang udah baik nih ngeisi nilai-nilai lulus SBM-nya. Disclaimer-nya, gunakan datanya dengan bijak sebagai pertimbangan lulus kampus. Dilarang nge-share tanpa sumber ya, jadi kasih kredit nih Mentor Lulus Kampus. Oke, misalnya nih, ini untuk nilai yang 400-500-an, bisa masuk ke jurusan kayak misalnya ini, ilmu hukum Samratulangi, atau sosiologi Unip gitu. Nah, ini ada juga 500-600, dan juga 600 ke atas. Oke. Misalnya kamu pengen tahu nih, aku pengen masuk ke misalnya akuntansi. Ternyata di Unsil tuh dia nerima 471. Terus yang kedua, di UIN Malang, dia nerima 502. Di akuntansi Unsud, dia ternyata 525.
Lanjut misalnya di akuntansi Unip 532, UIN Malang 534, Unsika 535, dan misalnya yang paling tingginya misalnya adalah apa tuh? Nih, misalnya UPN Veteran Yogyakarta 602, Unhas 605, Unair 606. Jadi kamu bisa lihat distribusi nilainya. Akuntansi Unair juga masuk 620. Oke, tinggal kamu search aja. Kira ada quotes dari Reta yang pengen Reta share ke teman-teman. Percaya gitu bahwa Tuhan itu nggak sekedar tahu apa yang kamu inginkan, terlebih yang kamu butuhkan. Oke, jadi ingat kalau misalnya belum hari ini jodohnya, pasti ada hari-hari lain yang lebih baik dan itu pasti sesuai dengan kebutuhan kamu. Oke, see you on top teman-teman. Tetap semangat and keep fighting. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh.